timnas itu tidak bisa dianggarkan. Tadi kebijaksanaan dari desa masing-masing. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini Haji Pujian Esa Komisi APBD Sidoarjo yang nanti memberikan materi. Mohon pelatih Pak Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum memberi motivasi tersendiri ya. Padahal ini kerja asli sosial ya. Kita di Komisi A ini masih bagaimana masukan-masukan dari masyarakat khususnya Limas ini harus diperhatikan, terutama dari segi insentif ya. Tetapi sampai saat ini belum berhasil. Kalau RT RW sudah berhasil jalan ya. Nah ini masih ini kan ya. Mari kita materi kita sedikit ini diskusi ya Pak ya, tidak menggurui ya. Kalau ini karena yang menjadi pembinaan di samping lintas sektoral kepolisian dan bisa kemudian Babin Kaptimas, kemudian Koramil, Babinsa, kemudian dari Satpol PP sendiri ya memberikan arahan, memberikan motivasi pada dengan sudah pekerjaannya ya. Nah ini ya, tugas dan kewajiban Limas dalam pengamanan pemilu. Sebetulnya tugas dan kewajiban ini tidak hanya pengamanan di pemilu saja Pak ya, tidak hanya itu ya. Karena apa? Mulai dengan adanya pemilihan kepala desa ini sudah dijalankan, sudah menjadi pekerjaan dengan pemilihan bupati ya, kemudian pemilihan gubernur ya, kemudian pemilihan legislasi dan presiden. Ini sudah menjadi kewajiban jenengan sebagai ujung tombak dan garda terdepan adalah di desanya masing-masing ya. Ini sudah pekerjaan bukan hanya ini saja, tetapi ini tahunnya tahun politik ya. Tahunnya tahun mau ada pemilihan legislasi dan presiden serentak, maka ini harus diingat kembali dan harus dipersiapkan kembali bagaimana di dalam pelaksanaan pemilu ini nanti Februari tanggal 14 ini supaya berjalan tertib, aman, tentram dan tidak ada kendala sepatu apapun. Amin Allah ya. Amin. Tugas Limas dalam pemilu, anggota Limas bertugas untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang dikhawatirkan ini kan ada namanya ancaman, tantangan, hambatan dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi yang dikhawatirkan ini di dalam negeri sendiri. Karena untuk mengantisipasi dalam negeri sendiri ini sangat sulit. Karena apa? Yang dilihat itu dari temannya sendiri, saudaranya sendiri, bangsanya sendiri. Nah ini harus lebih hati-hati, harus lebih cerdas ya. Tapi kalau di luar negeri ya, tahu ini ya, itu misalnya orang Amerika atau orang Israel dan lain sebagainya ya, ini bisa kelihatan. Tapi kalau orang Indonesia sendiri kan ya, sulit sekali dari provinsi A ke provinsi B, dari kabupaten A ke kabupaten B, ini sulit untuk dideteksi. Contoh misalnya ya, orang kelihatannya baik, alim, ya, ke masjid-masjid, ternyata beda tujuannya ya. Seakan-akan dia pertama itu
Masya Allah, bibirnya tekun, ya, kemudian dari mabut itu tekun dan lain sebagainya. Tapi awal-awal ternyata nyaplok kita. Nah ini harus perlu diwaspadai. Nah, kemudian apa itu linmas dan apa fungsi linmas? Lanjut. Linmas, Satuan Perlindungan Masyarakat atau sering kita sebut dengan Satlinmas atau yang lebih kita kenal dengan nama Linmas atau Hansip. Kalau dulu kan Hansip Pak ya, sekarang Linmas. Pada masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain. Nah ini tadi saya sampaikan ya, ini dibekali pengetahuan, keterampilan dan untuk melaksanakan kegiatan. Ini yang menjadi tokohnya adalah sinergi Satpol PP tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten maupun tingkat desa itu memberikan kontribusi pengetahuan ya serta keterampilan kepada bapak-bapak linmas atau ibu linmas yang ada pada saat ya ini perlu dikasih bekal ya. Nah ini bekal ini kan tidak hanya serta-merta mengadakan kegiatan misalnya workshop atau yang lain ya, ini tidak serta-merta. Ini juga butuh biaya. Siapa yang membiayai itu adalah kebijakan desa dan kecamatan ya, terutama adalah desa. Karena desa itu ada namanya 70-30, tetapi itu tergantung bagaimana kebijakan desa ada atau tidak anggaran yang dibuat seperti itu. Maka dari Komisi A seperti kami, Pak Haji Anto ini berusaha bagaimana Linmas itu menjadi perhatian daripada pemerintah. Saat ini sampai saat ini kan nah, Linmas di bawah naungan siapakah? Linmas tidak pernah mendapatkan pelatihan dasar militer sejak tahun 2004. Pembinaan Linmas berada di bawah Pemda melalui Satuan Pamong Praja atau Pol PP. Hal ini didasari Undang-Undang 32 tahun 2004 yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda, provinsi, kabupaten, kota meliputi penyelenggaraan ketertiban. Nah, ini harapan kami pemerintah itu jangan hanya kalau butuh pada Ibu Linmas dan bapak-bapak Linmas, jangan hanya butuh tok ya seperti ini. Tetapi setelah itu harus diperhatikan ya, baik pemerintah provinsi, pusat maupun kabupaten kota. Nah ini supaya sinergis, supaya bisa berjalan dengan baik, maka harus ini jangan kerja sosial. Kalau dulu kerja sosial bisa, tapi kalau sekarang ya dia itu ngontel ya olahraga berangkat ke kecamatan tidak apa-apa. Tapi sekarang itu harus pakai bensin dan lain sebagainya. Nah ini dia. Tapi sampai pada saat ini masih belum ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan cepat dan lambat pemerintah akan memikirkan dengan apa itu kerja sosialnya Linmas ya, supaya ada insentif dan lain sebagainya. Juga seperti itu, Pol PP memberikan pembinaan ya pada Linmas, tapi Pol PP sendiri kalau tidak dikasih anggaran juga mustahil akan bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Ya, Pol PP sendiri sekarang anggarannya saja sudah kurang, nggak karu-karuan ya, apalagi Linmas. Tetapi hal ini masing-masing desa kan tidak sama, masing-masing kabupaten kota tidak sama, masing-masing provinsi tidak sama. Khususnya di Jawa Timur itu harusnya sudah berjalan sesuai yang diinginkan oleh bapak-bapak dan ibu Linmas. Lanjut. Mengapa Linmas dibutuhkan oleh masyarakat? Linmas memiliki peran penting sebagai mitra TNI dan Polri
dalam setiap pengamanan. Oleh karena itu diharapkan Linmas dapat menjadi pelopor terciptanya keamanan, ketentraman, ketertiban di masyarakat serta meningkatkan fungsi Siskampling dalam masyarakat. Nah, ini dengan harus bekerja sama dengan lintas sektoral, contohnya Bank Indonesia, Bank Linmas, ya harus ya tidak bisa. Linmas jangan hanya sekedar hanya dibutuhkan kalau ada desa ada perlunya, kabupaten ada perlunya, juga provinsi ada perlunya, seperti ini jangan ya. Nah ini harus diperhatikan, baik itu melalui bidang fungsi dan tugasnya, jangan hanya harus saya lebih baik koyok Linmas dibutuhkan, tapi setelah punya hajat jangan. Pemerintah harus memikirkan seperti itu. Kalau dulu Siskampling itu bisa gotong royong dan lain sebagainya. Contoh ya, kalau ada pos-pos itu semua ada yang jaga. Tapi sekarang sudah egoisme, ya Pak ya. Lingkungannya ya, semua rumah baik di desa maupun di perumahan itu semua hampir semua dipagari ya. Dipager ya. Nek dulu kan ada jemputan ya Siskampling itu, mbok pakai uang 100 perak, mbok pakai beras setengah kilo dan lain sebagainya, itu ada ya keliling ya mengambil. Siapa yang nggak mengisi kan dia, kecuali orang-orang yang tidak mampu baru. Tapi sekarang nggak ada ya kerja RT RW kerja bakti aja tak hitung itu setahun hanya 2 kali roto-roto, Agustus sama mau hari raya atau puasa ya. Iya mereka Pak. Betul. Dapatkan rezeki ini kalau ada orang punya hajat ya. Nah, itu pun yang hajat nek loman, nek gak loman ya enggak. Iya bukan Pak? Iya. Sebetulnya kerjaan jenengan sama dengan Banser ya. Ansor juga itu kerja sosial ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah apa itu dunia dan akhirat ya. Tetapi kalau bilang akhirat toh Pak, dasarnya akhirat itu juga dari dunia juga harus sama-sama. Hablum minanas, hablum minallah harus seimbang. Ya Pak ya. Ya ibadah itu enak sanggune Pak ya. Karena sanggune ngerundeng Pak. Nah. Iya Pak Pri, Pak Yanis. Sebetulnya di dalam pemerintahan kan kecamatan Satpol sendiri yang memperhatikan penjenengan. Bagaimana diupdate ilmunya, bagaimana diupdate digendeng mental dan spiritualnya. Ya. Tetapi karena ya untuk menggendeng ini kali belum difasilitasi pemerintah ya. Apa yang untuk melakukan hal ini? Ya. Next. Berapa lama masa jabatan Linmas? Nah, masa pengabdian anggota SAP Linmas adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 tahun. Anggota Satuan Linmas yang diberhentikan diberi piagam penghargaan. Nah, ini 3 tahun. Padahal ini jenengan sudah umur sampai Sang kapok ya. Kira-kira menurut saya ada apa enggak Pak? Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya di desa itu ada apa enggak? Iya, enggak ada ya. Jadi misalnya 3 tahun ini pemilihan enggak ada ya. Nah ini ya 3 tahun. Kemudian ada yang kalau misalnya Nun Sewu Pak ya, Nun Sewu ya. Mendengar ini juga mitra kami. Selama sudah selesai jadi Linmas, itu penghargaan sesuai dengan ini ada apa enggak? Enggak ada kayaknya ini. Ini juga Pak Atok. Sampai sih di wilayah. Ayo mari diperjuangkan. Ansip kan ibu. Jadi kan kalau ansip Iya bersama-sama kamu. Taruhan sama. Nek DPR itu kawan ayo Pak Atok dia memperjuangkan, aku neng Krian memperjuangkan ya Pak Pri ya. Sama-sama nanti sama jalan Pak. Kemudian apakah Linmas mendapatkan gaji
kalau gaji setiap anggota Limas ini tergantung pada kesanggupan masing-masing desa. Bukan gaji lah, istilah insentif ya. Harusnya ada insentif. Pak Pri, ada yang nyentel apa tidak yang saya sampaikan tadi? Kalau ini sharing Pak Pri ya, tidak mau semua ya. Maksudnya setiap anggota Limas ini tergantung pada kesanggupan masing-masing desa. Dalam 1 tahun ini pernah enggak kira-kira Limas mendapatkan insentif? Tidak tahu 100.000 atau 200.000? Kalau pengalaman di desa ini mungkin nggak ada. Mungkin kalau memang hanya diperhatikan karena ada duit apa itu bisa dianggarkan. Oh bisa dianggarkan. Sebetulnya benar bisa ya? Bisa. Artinya besar kecilnya kan tidak menuntut tergantung desa. Berarti kan yang saya sampaikan tadi kan kan tergantung desanya masing-masing. Dari 23 ada Pak yang kira-kira yang desa yang memberikan insentif ada Pak? Tidak ada. Seragam itu masih amuk Pak. Seragam itu boleh aja ide. Boleh aja ide. Apakah Hansip dan Limas ini sama ya? Organisasi Hansip dibubarkan pada tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui peraturan Presiden nomor 88 tahun 2014. Hansip juga dikenal dengan sebutan Limas ya, kependekan dari perlindungan masyarakat. Hanya dirubah saja ya, tapi fungsi dan tugasnya sama. Apa itu Limas? Aplikasi Limas membantu aparat dan anggota Limas dalam menyampaikan informasi juga pelaporan sehingga berdasarkan informasi cepat yang disampaikan akan segera tindak lanjuti bagaimana bentuk treatment yang tepat dilakukan selanjutnya. Jadi ini harus membantu aparat dan anggota Limas yang ada semua unsur masyarakat yang ada ini bisa. Kalau desanya bisa kerjasama, ya insya Allah kita akan bisa memfasilitasi. Apa itu Satgas Limas? Satgas Limas adalah satuan tugas perlindungan masyarakat yang dibentuk dan dipilih secara efektif yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kota. Nah, Limas ini memberikan bantuan kalau ada masalah bencana dan sebagainya, tetapi juga tidak bisa serta-merta hanya Limas saja tanpa kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna dan lain sebagainya, maka tidak bisa akan berjalan dengan baik. Terutama adalah kepala desa peserta pelatihan. Ini harus betul-betul kerjasama. Apa saja perlengkapan Limas? Ya ini pakaian Limas, satu setel lengkap dengan atributnya, kaos Limas dengan lengan pendek, topi pet, sabuk opel, rem, kaos kaki, sepatu PDR. Nah ini harusnya dapat dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, mestinya ini harus dapat. Tapi gak orang, tapi pakaian tidak ada sih 11 ya kan. Pemainnya pelopor sing arep iki ya. Gak ada yang rumsep Pak ya kan. Mungkin gak terkai Pak. Ya lemari terus Pak. Jadi di bantal licin. Nah ini harus diperhatikan. Ya,
Ya mudah-mudahan nanti ke depan diperhatikan betul-betul ya. Semua unsur di bawah sudah diperhatikan. Tinggal berusaha lintas itu seperti apa nanti pemerintah ya. Nah, saya ini pengusung pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tapi hal-hal seperti ini harus merata. Kalau RT-nya sudah, nah ini harus. Ini nanti ada tambahan Pak Atok sama Newani nanti Pak Atok ya. Pak Atok nanti, Pak Atok nanti ini menjadi masuk di PKB Pak ya. Aman. Kalau saya kan di Krian Tarik Baru Mendoro. Nomor itu nomor siji lah ya. Nomor siji ini nomor apa? Allah. Tidak tahu apa nomor ini nggak ada. PKB nomor 1 ya. Kalau nggak tahu. Ya mungkin. Kira-kira Pak yang saya sampaikan tadi kira-kira bisa diterima Pak? Ya. Ada yang kurang, yang satu Pak Puji, apa Pak? Bagaimana Ringmas itu segera mendapatkan insentif, kan tujuannya itu Pak ya? Kerjanya sudah, tapi Kesejahteraannya belum. dari pemerintah ini Belum. kita nggak menjadi provokator Pak, memang harus itu ya. Usaha-usaha seperti itu harus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terakhir. Bunga mawar, bunga selasih jatuh di lapangan, diambil timah. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Saya ini bukan selalu dan saat ini ingin langsung jatuh sih Pak Atok. Sik Mas. Selama menit aja. Terima kasih yang diberikan kepada Pak Haji Wijono Esa. Mudah-mudahan bertambah kita sebagai dinas di desa masing-masing. Ini Bu Pak Haji, di Jimbaran Kulon itu ada dinas perempuannya. Iya, itu yang datang itu dinas perempuannya. Iya. 2 apa 4 yang di 5 Pak. Jadi 23 desa ini yang ada dinas perempuannya cuma desa Jimbaran Kulon. Jadi nek ono lanang mesti ono wedok lan wonten ya. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua, monggo Mas Ato Bulaburi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di main ngaji mau tak suwe-suwe ya. Hawurungan yo dijelasno model ya apa ya wis pancet. Lah nggih. Ngomong ya apa ngono. Tak tau ning ngarepe tanggoku dhewe. Lah iya gua ngomong aneh-aneh niku ya apa? Cekak cingkrange kopi wis, rokok wis delokane Bu. Yo oke. Kula dereng budal kantin wis tak pesen iki. Kula ana wong Linmas yo kena kopi bal. Mpun. Langsung jalan tak sing estri nopo. Lho. Niki manget tak rasani kok ana wong wedok iku Linmas ta dudu. Kopi wis rokok wis wedoke nopo. Lho. Napa lho? Mentane berarti rupa pari ya ngoten kan. Lah nggih. Berarti lek mentah lek rone wau menune wau tawarane kopi kali rokok berarti biji kopi kali mbako mentah. Wonten temen tadi.
Ibu namung kali tadi Bu. Iya, cuma mewakili. Desa pundi Bu? Saking Jembaran Kulon. Ya apa rek? Kaji Romi. Jembaran Kulon kewet. Kan wak eno biasa sing muncul iwak eno. Ini mah ngaren wedok. Oke. Ini wah sadene jarane sekawan-sekawan, jangan Pak. Jangan kok ini. Apa-apa. Mas absennya Mas. Kak usah bawa absen didelok cakep tagam ngono lho Mas. Apa? Berapa desa? Tarifnya Mas. Kampungnya berapa yang dipanggil? Cakep. Lengkap. Oh, lengkap. Aku sih gak lengkap Mas, wong wani ngomong tok. Ya apa lek ditakoki ngomong aneh-aneh iki ya apa sih? Gak apa sedikit biyen nyamun-nyamin iki pancet. Seperti bajunya dulu menjelang dulu harus ganti. Nggih, seragam sampean tok niku lho sing berubah, liyane lho ijo. Tapi ganteng ya aku sama nanti yang hijau ya tuku. Jarane lek pun ganteng nggih telepono salon. Lah ibu-ibu nyaluk skincare paling lek sampean salon ya. Ngomong materi niku nggih wis jenengan wis blenger. Kaurungan nggih pemilu pilkades nggih wis ngoten niku. Tetep jenengan kecanda-kecangking lek pas wayahe repot-repot. Lek wayahe gak repot iku mbok ya diilingi. Ngono Pak Bri. Mbok Pak PLT niki arep-arep surat gak mudhun. Wong PLT kok arep-arep wong pejabat lillahi taala bayangi PLT niku singkatane. Pejabat lillahi taala nggih sampe jeneng. Waduh nek kanca Hansip iki lho, kancane Mas iki lho. Setengah PLT lillahi taala. Lah jarene Pak Puji mang sami kali Banser. Cuma Banser niku wonten semboyan nih, setengkak di atas Hansip di bawah Koramil Pak. Lek kanca-kanca Banser ngoten. Sing gak ada unek-unek mawon sing gak dawa-dawa. Unek-unek iki konangan wis gak dawa-dawa Pak sangune ngono. Wis jelas cekak cingkrang iki. Ya wae wis sampeyan sik nyangoni tak gak undang-undang. Wah men ngundang kula niki diundang Pak Yani sih ya. Nek sangu nggih tak kok sing ngundang iki. Ya wae wis aku jawab ya kok tak kok sangu iki. Oh ya. Bikin desa mana? Nublok balik. Pun tidak apa-apa nong sedikit mawon cai pantes tetap bagaimanapun ini hajatnya nasional terkait pemilu baik pilkades niku nggih agenda yang tidak bisa sehari dua hari diagendakan nggih nyuwun tulung supporte khusus damel rencana-rencana Mas niku terhadap keamanan lingkungan ketertiban teng desa masing-masing. Nek mangke wonten napa-napa gini ku tetep jenengan sing diotong-otong, dioyong ngalor ngidul. Meskipun teng meeting setiap kegiatan nonton itu tetep rencang-rencang kepolisian maupun TNI pasti membantu. Cuma sebagai leadernya jenengan tuan rumah, sebisa mungkin dibantu jaga keamanan, ketertibannya kersane kondusif. Nek pun aman kondusif ngoten kan nggih. Boten patek gejolak niku kan nggih eco sak mantune. Jenengan nggih boten terlalu batin kepegelen bae di seneni walura. Mesti katut kecanda-kecangking lek wonten napa-napa kejadian pemilu niku biasane. Pun dadi menjadi tugas sosial lek kanca-kanca Mas niku mesti nomor siji niku sosial.
sebagai pemangku kebijakan niku nggih boten sami antara kepala desa satu kali kepala desa litune. Bangsul malih lek wicaten anggaran nggih sesuai kemampuan keuangan desa. Tapi kula nanti tanglet rencana-rencana sajane nggih kepingin maringi ke rencana-rencana Linmas wonten niku insentif, cuma di dalam koreng itu boten wonten. Dadi rupane niku saged bantu niku rupa kegiatan. Entah niku peningkatan kapasitas niku ngoten niku biasa lek diparingi langsung insentif per bulan niku malah bandel teng lurah. Karanten cantolane boten enten. Nek maksa nggih lurah dhewe sing kena priksa. Selama niki kula pun teng mriko nggih nyoba mendorong. Kalau yang punya kebijakan itu sebenarnya di levelnya level bupati. Sifatnya kita DPRD itu mendorong. Wonten usulan tentu ngandhap kita coba dikeluarkan di forum kabupaten. Kalau seandainya nanti ada usulan untuk pembuatan perda, ini memang masuknya teng DPRD. Tapi kalau masalah eksekusi misalnya insentif teman-teman Linmas itu memang ada di bupati. Jenengan nggih pun kepireng insentif RT RW ini kadang jadi meri ya. Wong di nisor sing lembaga semi sosial itu nggih boten RT RW termasuk ansip. Dicoba kami dorong lagi, kami sampaikan pada bupati, muga-muga nggih saged angsal panggenan damel insentif Linmas. Mosok kanggone pas waya pemilu pilkades. Kakak regenerasi niu. Mungkin mawon, tapi ini kan memang murni wewenangnya kepala daerah. Kami coba menyampaikan, membantu mendorong apa yang tadi unek-unek teng wilayah. Ngoten Pak ya. Boten asal rokokan iki Pak Yanis. Loh, asal rokokan ya jane. Kopi entek. Mbak Gamong ini mau ketati hansip ya Mbak Gamong. Oh, kok tak lagi kok ngene kok waspur ya baper. Dan ganti seragam. Lah nggih ngono, atus ngoten baper wonten yo. Senang desa, ya niki tambah di pasar dadi Linmas. Kak mentolo bulurai kalau leren babur sampai babur. Dikon ngelumat desa berarti. Menawi wonten sing dadi unek-unek nek mboten enten nggih saya rokokan ambek golekno sangu mriku lho. Masuk pundi? Warung. Kok nasi kada unek-unek monggo. Lek terkait pakaian, insya Allah lah nanti disampaikan ke Pak Uji. Keranten kula niki sakjane wis mengundurkan diri. Sakjane ngoten nggih sungkan kane acara ngeten iki. Wong wis mundur diri ya. Cuma nggih Pak Puji paling ajak-ajak. Oh kawane ono ayo ewang ono. Kula curiga ngoten iki. Wis mundur jenenge wong mundur mestine kan mboten katut. Pak Puji niki paling Pak Puji niki di jawelno Pak Ketua. Tadi sakno kali kula. Seragam tok apa? Nggih, Pak Puji niki cek ngebel Pak Kasat Pol WP, cek ditanggung-tanggung anggarane. Nggih, sing wingi jare ana seragam tok kali sepatu. Iki wis ide Pak Puji. Materi karo Puji.
anggarannya sami boten Banggar niki lho guys. Dados boten seperak kondisi teng Banggar niku pun terakomodir napa boten. Cuma secara kekomisian kami sudah mendorong di Satpol PP untuk seragam Linmas. Cuma wicanten niku wau anggarane aman mboten dereng seperak. Coba tetap nanti dikomunikasikan ke teman-teman Pol PP kejelasan seragamnya konco-konco Hansip. Masih jarang digawe ngoten nggih lho terutama seragam Hansip ini. Buatan sami Pak. Bae luntur ngoten. Oke ini. Itu buatan seragam pemilu rumiyin Pak. Kalau dulu itu kan pas pemilu itu Nggih. Celana sik ijone nemen, tipe klambi rada bola. Pak Uci, nggih nyontono disambung kali pada Pol PP ini. Wah niki pun mundur asline Pak degi partai PKS. Terus nggih otomatis mencantumkan juga mundur dari keanggotaan Dewan. Asline ngoten. Nanti wong sing api-apian Pak, mundur kok trimo ya. Lah nggih ajane iki sukan kula niki derek ini. Tapi iki mah Pak Uci wis dadine cek dawa-dawa wong-wong iki. Ya apa iki Pak Uci? Pun nah cekak cingkrang ngoten mawon ta. Nggih wis kalih ngentekno kopi tak golekno sing mentah. Ngoten nah. Iku jenenge namanya atok. Dibacai ukuran Bang Ijo tak temen. Linmas itu jenenge atok PKB. Wong cabete lurah ya napa men iku. Kene pengen nyorong kanca-kanca Linmas yang serada anu nggih sampai purna nggih sik dereng saged ngomong-ngomong aja. Nah, kita mriku kondisine ngoten Pak. Jadi kersane mboten salah paham, bukane desa niku mboten memperhatikan mboten. Tapi memang utama itu adalah nomenklatur di Sisgeodes niku kalau berbunyi insentif Hansip niku mboten enten Linmas niku. Ini wae dipaksakan ya otomatis. Lurah pasti diperiksa oleh inspektorat minimal. Nekat, tadi mesti dirupakan kegiatan. Kegiatan itu makin muncul bantuan transportasi tanggal jenengan. Wonten paguyuban Linmas wonten niku wonten lah. Wonten enten ya. Ya napa wong barang pun umur-umur gawe paguyuban riwari wingi tambah wis. Temenan. Nggih pun saking kula sekedhik niku cek jenengan pun supe keranten kegiatan pemilu niku kegiatan nasional nggih jenengan nek diparingi tugas nggih dilaksanakan semaksimal mungkin ngoten mawon. Keranten bagaimanapun wajib ada Linmas di tiap desa. Jadi kepala desa niku nggih melakukan kewajiban jenengan sing delalah ketunjuk napa sing kedadosan kelurahan dados Linmas nggih akhirnya mempunyai tanggung jawab sosial. Saking kula kirang langkunge nyuwun agung pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang diberikan tadi. Katusnya dan memang hubungan ini ono DPR kabupaten dia. Kalau dulu itu tiap tahun itu Linmas itu diadakan bintek dulu. Tapi ini sudah berapa tahun? Kalau nggak salah ini 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau dulu digilir tadi bisa menikmati kalau di desa-desa itu. Sampai royokan, sampai di barat kulon itu yang hadir itu perempuan dulu.
Saya ingat itu. Iya. Iya. Saya ingat dulu. Tadi mumpung mana Bapak Dewi yang bisa cuma menanyakan bisa dua orang bisa dilebokkan dalam kaya mana 5 saat ini senang. Kalau dulu kan ada di sok royo ya menambah ilmu. Oh ini bintang itu. Tadi sing biasa yang ada di masyarakat di desa ono iso memandang jadi wit-witan. Oh iya enak ternyata masih diseneng no ya aneh. Nah ini 3 tahun ya, mudah-mudahan tahun 2024 ini nanti mungkin biasanya kan desa itu kan menganggarkan. Jadi kalau dulu tiap-tiap desa itu menganggarkan untuk bintang Limnas kalau tenang. Karena tiap-tiap desa itu betul sami ya. Wong kula wingi dia enten warung ngapunten dia. Saya itu ditanyai ART, Pak RW. Lah kula jawab kula mboten wonten nggih. Karena apa? Tergantung dari desanya masing-masing. Pun tanyakan kula, tanya ngeten, Pak. Di desa itu loh Pak bisa bintang. Maksudnya yang bintang itu dari lembaga desa. Seperti RT, RW, Limnas, LPMD, BPD, itu bintang. Biasanya di bintang kan mesti dijakan apa? Amplop kan ngoten ya. Sing nanti bintang lho ya. Nah ini gue terus terang betul nanti jawab karena saya tidak punya hak di situ. Kalau di Pol PP saya bisa menjawab. Ngoten dong. Ya itu tadi yang dikatakan sama Pak Puji tadi, Limnas itu sosial, ya. Tapi alhamdulillah semangat sangat besar sekali. Kalau tak cerita titik, betul apa ya? Ini sih terlalu minggu ya. Kok kawan atas dulu langsung mantuk ya. Kemarin itu tanggal 10 ya. Tanggal 10 saya ditelepon sama Bu Lurah Jimbaran Wetan karena ada warga kos. Warga itu sebenarnya orang Malang, kosnya di Jimbaran Wetan. Suwe duwe kos niku perangkat Wonoayu jenenge Mbak Yeni dulu. Saya tuh ditelepon, Pak, di lingkungan kos saya ini ada orang stres Pak, di depresi dulu. Dia di kamar toh Pak, tapi membawa saja. Nah tetangga kos itu nggak berani Pak. Akhirnya saya telepon dan Ramil dan saya minta tolong anggotanya segera untuk merapat di Jimbaran Wetan. Habis itu saya tiba ke Kapolsek. Akhirnya dari pihak Kapolsek itu 5 orang anggota, dari Koramil 2 orang. Nah itu akhirnya dari keluarga yang depresi itu tadi ya, ibunya Pak tolong kok Pak dibawa ke Menur gitu. Akhirnya saya itu nyanggung di kamar. Biasanya lo polsek obat belet terapi mau kawan nih. Karena apa? Dia kan diskresi itu Pak. Kalau di luar enak ada orang. Kalau di dalam kamar posisinya yang kurang strategis, menang situ kayaknya deg-degan. Akhirnya kita terjun sama Mas Badi itu yang gebuk itu. Mas sampai sing nyekel si kanan ya. Jadi aku sing kiwa tangane. Ayo bareng. Alhamdulillah ya. Karena nggak ada yang berani, kita nungguin terlalu lama di situ, kan sampai jenuh kan ya. Aku sampai ngombe banyu putih loh teh, ini kamu terlalu gelas ibu. Akhirnya saya terapi jam 5, saya mulai setengah 3 sampai jam 5 kan lama. Akhirnya yang
tangan kanannya yang bawa sajam itu dipegang Mas Dali, yang kiri saya montir. Akhirnya tangan itu sajamnya tak suruh ambil, dia bro tak langsung, Pak, terus terang saya bergol. Gitu loh. Akhirnya ibunya ceritanya ini gara-gara papanya ini, bapaknya terlalu keras sama anak. Kasihan Pak, anaknya itu masih umur 17. Jadi wis 17 ganteng ya. Kos di situ masih 4 bulan. Tapi kemarin dikasih buluran, dikasih beras, kalau nggak salah 20 kilo, 2 sak 10 kiloan itu. Akhirnya tak bawa ke Nur. Ibu matur suwun, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Kasihan anak masih umur 17, nek belum stres, dia masih sekadung gendeng, kan kasihan gitu loh. Akhirnya kemarin orang tuanya tak panggil, jadi saya kasih saran, kalau didik anak jangan begitu Pak. Akhirnya dia terima, ya alhamdulillah. Jadi itu tadi sempat saya ceritakan. Makanya Satpol PP itu ya alhamdulillah, kita itu Satpol PP katanya pengamanan ya, jadi pelayanan, jadi penuh rintangan. Nona embong ya musuhnya pedagang kaki lima. Sebenarnya kita itu doa hatiku rasa sakno lah, karena sini karena tugas juga yang mikir kan gitu loh. Apalagi pedagang di kaki lima itu, di jalan-jalan itu kan ngawur Pak, roto-roto itu banyak orang Madura itu loh. Terus tak mau Madura, bodi dok kemana didol. Masih bujuk gulung Madura, tapi yo nek rakyat gulung Madura sing kota tadi tahu. Kalau yang di desa itu sulit Pak. Tadi duit pun kadang-kadang dilimpahkan, itu kebanyakan. Ada apa? Bangun cilik kok barang-barang didol. Regane 20 juta kali gue panen. Sementara itu saja tadi materi pada pagi hari ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi yang hadir di pagi hari ini. Silakan nih kalau Pak terusin apa ngedum mentang tenan. Tiga itu menang ya, berarti rezeki kan mau tenang. Oh, jadi itu kan. Di balai nego ngapunten Pak Uji ya. Jadi kalau yang dulu itu ditakoni ya Pak Uji, ditakoni. Sampai umur berapa tadi menang di sokangan mana nih? Niki undangan ini 26 kados lengkap. Nggih, paling ini dijaga paling kok bisa takoni oleh. Nggih ya, ngoten arep ya. Ya mudah-mudahan dikai wonten di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.